Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan harian pagi ini, hari Senin, 25 Agustus 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Dan atas pertolongan Tuhan saja kita dimampukan melakukan aktivitas kita masing-masing. Amin. Nas renungan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus 3 ayat 11. Dikatakan demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, dasar yang benar dan teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang benar? Dalam konteks surat ini, Paulus menanggapi perpecahan di kalangan jemaat Korintus yang membagi-bagi diri mereka menurut siapa yang lebih besar antara dirinya dan Apolos. Paulus menegaskan bahwa mereka seharusnya tidak terpecah karena dasar mereka adalah Kristus, bukan manusia. Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak ada pemimpin, pengajaran, atau tradisi yang lebih penting dari Kristus itu sendiri. Dalam kehidupan jemaat, seringkali ada perbedaan pendapat mengenai berbagai hal, mulai dari cara ibadah, pemimpin gereja, hingga cara melayani. Namun, jika semua anggota jemaat kembali fokus kepada Kristus sebagai dasar iman, maka jemaat dapat menemukan kesatuan meskipun ada perbedaan. Kesatuan jemaat bukan dibangun di atas manusia atau dibangun di atas struktur gereja, tetapi dibangun di atas Kristus yang adalah pusat iman. Ketika jemaat memiliki pengajaran dan fokus atas Kristus yang adalah pusat iman, yang sama pada Kristus, maka kesatuan jemaat akan terjaga. Perpecahan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang mulai mengalihkan fokus dari Kristus dan lebih mementingkan hal-hal sekunder seperti pemimpin atau tradisi. Oleh karena itu, kesatuan jemaat hanya bisa terjaga ketika semua anggota jemaat membangun iman di atas dasar yang sama, yaitu Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan beriman, kita perlu menilai kembali apakah kita telah membangun hidup kita di atas hal-hal duniawi atau Kristus. Apakah kita mencari pengakuan dari orang lain lebih daripada menghidupi kehendak Tuhan? Apakah kita mengejar ambisi pribadi lebih daripada kerajaan Allah? Banyak orang membangun hidupnya berdasar pada kekayaan, karir, atau relasi. Namun saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, semua itu akan lenyap. Hanya Kristus yang menjadi dasar
yang akan bertahan dalam segala situasi. Ketika kita membangun hidup rohani kita di atas Kristus, kita akan mengalami ketenangan dan kekuatan. Meski rintangan besar dalam hidup kita. Karena Kristus adalah dasar yang kokoh, kita harus memiliki keyakinan dan keteguhan dalam iman kita. Apa yang kita bangun di atas dasar Kristus akan bertahan. Karena tidak ada yang lebih kuat dari Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami mengarahkan segala pelayanan kami kepada Yesus Kristus, menjadikan Dia sebagai dasar dalam segala kehidupan. Di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah jemaat. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa meletakkan segala karunia dan pelayanan di atas Yesus Kristus sebagai cara kami untuk memuliakan Tuhan dan menghindarkan diri dari sikap sombong, rasa egois, dan ambisi pribadi. Kami percaya jika pelayanan dan hidup ada di atas dasar ini, kami akan mengalami pertumbuhan iman dan karakter yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu yang benar dan teguh di dalam Yesus Kristus. Kami tak jemu-jemunya berdoa dan memohon agar semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, baik mereka yang sedang di rumah, di kantor, di sekolah, di pasar, atau di perjalanan, atau dimanapun mereka beraktivitas, agar Tuhan senantiasa memberkati mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Mereka yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit, agar Tuhan berbelas kasih menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa agar mereka yang bersedih dan berduka, agar Tuhan menghibur mereka. Mereka yang mengalami penderitaan akibat dari berbagai masalah-masalah yang mereka hadapi, di antaranya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sosial, agar Tuhan menopang dan memberi pertolongan agar mereka dapat mengatasi persoalan-persoalan atau penderitaan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.